Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Lisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di bawah 16 tahun terjadi 1 pekan terakhir membuat kekhawatiran masyarakat, khususnya para orang tua. Penyakit hepatitis akut diduga telah melanda dunia dan menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Guna meredam kepanikan dan disinformasi, Kementerian Kesehatan mensosialisasikan cara mencegah terdampak penyakit hepatitis akut tersebut. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang dikejutkan oleh penyakit hepatitis akut yang diketahui mampu menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa hingga saat ini tercatat sudah ada 15 kasus dugaan hepatitis akut yang dilaporkan meningkat dari 3 kasus awal pada 27 April lalu. Secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut ini ialah mual, muntah, sakit perut, diare, disertai demam ringan. Adapun jika gejala tersebut semakin berat, seperti air kencing berwarna pekat dan buang air besar berwarna putih pucat, pemerintah mengimbau agar masyarakat segera memeriksakannya ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan diagnosis awal. Dengannya, saat ini Indonesia sedang bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia serta Amerika Serikat juga Inggris dalam upaya mendeteksi penyebab dari adanya hepatitis akut yang kemungkinan besar penyakit ini disebabkan oleh adenovirus strain 41. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk rajin mencuci tangan serta memastikan kebersihan setiap makanan yang masuk ke mulut. Kami sendiri sudah melakukan koordinasi dan diskusi dengan teman-teman dari CDC Amerika dan juga dengan CDC-nya Inggris sehari sesudah Lebaran, dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari mereka. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO, dan juga kita bekerjasama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Kemungkinan besar adalah adenovirus strain 41, tapi ada juga banyak kasus yang tidak ada adenovirus strain 41 ini. Jadi kita masih melakukan penelitian bersama-sama dengan Inggris dan Amerika untuk memastikan penyebabnya. Tak hanya itu pemirsa, di tengah maraknya penyakit kuku dan mulut yang ditemukan pada hewan ternak, Menkes memastikan penyakit tersebut tidak menular ke manusia. Oleh karena itu, Menkes mengimbau masyarakat tak khawatir dari sisi kesehatan. Dalam keterangan persnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyakit mulut dan kuku menyerang sejumlah hewan ternak di Jawa Timur dipastikan tidak akan menular ke manusia. Awal wabah ini ditemukan pada 4 kabupaten di Jawa Timur, yakni Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Hingga saat ini virus tersebut sudah menyerang sekitar 1.247 ekor sapi di Jawa Timur. Menkes juga menjelaskan virus yang menyerang hewan ini berbeda dengan penyebab dari adanya COVID-19, di mana mampu ditularkan oleh hewan kelelawar ke manusia serta flu babi juga flu burung. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan sudah berdiskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia serta Badan Kesehatan Hewan Dunia untuk memastikan bahwa penyakit mulut dan kuku ini hanya mampu menulari hewan saja, serta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusia. Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia.
flu babi itu loncat dari babi ke manusia, flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya. Memang ini merupakan penyakit yang sangat menular di kesehatan hewan, tapi sekali lagi untuk kesehatan manusia sangat jarang dia meloncatnya. Pemerintah menghabiskan triliunan rupiah membiayai perawatan transfusi darah hingga pengobatan bagi pasien talasemia pada tahun 2020. Penyakit talasemia menempati posisi kelima sebagai penyakit penular setelah jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Pemerintah menghabiskan anggaran hingga 2,78 triliun rupiah untuk membiayai perawatan transfusi darah hingga obat-obatan bagi pasien talasemia pada tahun 2020, menurut PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Republik Indonesia, LVD Sariwati melalui konferensi pers virtual. Ia mengatakan pembiayaan talasemia menempati posisi kelima di antara penyakit tidak menular setelah penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Talasemia merupakan penyakit keturunan atau kelainan genetik akibat kelainan sel darah merah yang dapat menyebabkan penderita harus melakukan transfusi darah sepanjang usia. Talasemia dapat diturunkan dari perkawinan antar dua orang pembawa sifat. Seorang pembawa sifat talasemia secara kasat mata tampak sehat atau tidak bergejala. Hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan darah dan analisa hemoglobin. Berdasarkan data dari Yayasan Talasemia Indonesia, terjadi peningkatan kasus talasemia yang terus-menerus. Sejak tahun 2012, sebanyak 4.896 kasus hingga bulan Juni tahun 2021, data penyandang talasemia di Indonesia sebanyak 10.973 kasus. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, kalau kita lihat di tahun 2016 sampai ke 2021 memang terjadi peningkatan ya. Tentunya dengan bertambahnya jumlah kasus talasemia mayor, maka jumlah biaya yang dikeluarkan juga makin besar gitu. Karena untuk satu kasus saja tadi sudah cukup besar biaya yang harus dikeluarkan. Jadi dia merupakan pembiayaan 5 terbesar dari penyakit tidak menular yang ada setelah jantung, kanker, stroke maupun gagal ginjal. Kita ke informasi lainnya, juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut 8 daerah tujuan mudik terbesar di Indonesia mampu mengendalikan kasus COVID-19. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tetap taat dalam protokol kesehatan dan apabila bergejala segera melakukan testing. Diperbolehkannya Indonesia melakukan mudik lebaran 2022 ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang tangguh dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah saat ini sudah mulai melonggarkan aturan PPKM di daerah, terutama di daerah dengan tujuan mudik terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada 8 daerah tujuan mudik tersebut mengalami perkembangan kasus COVID-19 yang bervariasi. Penambahan kasus tertinggi di daerah DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun dengan angka pertambahan kasus yang dapat dikatakan kecil. Sedangkan persentase kesembuhan di seluruh provinsi mengalami kenaikan dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kesembuhan tertinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan 8 daerah tujuan mudik terbesar di Indonesia mampu mengendalikan kasus COVID-19. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito juga mengimbau masyarakat untuk taat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan sadar apabila merasa bergejala untuk melakukan testing. Dalam mempertahankan penurunan kasus yang saat ini sudah sangat signifikan dan demi mencapai aktivitas masyarakat dan kehidupan yang perlahan kembali seperti saat sebelum pandemi, maka tidak bosan saya ingatkan bahwa kuncinya adalah kesadaran dan disiplin diri dari masing-masing individu untuk menjaga diri dari menular dan tertular, serta sadar untuk segera testing
apabila bergejala. Setelah berlangsungnya tahapan 1 penghentian siaran TV analog ke digital pada 30 April 2022 lalu, Menkominfo Johnny G. Plate memastikan bahwa wilayah ASO tahap berikutnya dapat berlangsung dengan baik serta tidak mengganggu layanan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mulai melakukan penghentian siaran TV analog ke digital tahap 1 pada 30 April 2022. Sedangkan untuk tahap 2 akan ditargetkan paling lambat sampai dengan 25 Agustus 2022 mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan Kominfo bersama dengan penyelenggara multiplexing terus melakukan penghentian ASO di seluruh Indonesia secara bertahap. Dengan upaya melaksanakan pilot project tahap 1 melalui 8 kabupaten kota, dengan memastikan bahwa wilayah ASO tahap berikutnya dapat berlangsung dengan baik serta tidak mengganggu layanan masyarakat, di mana nantinya ASO tahap 2 akan mencakup 31 wilayah siaran di 110 kabupaten kota. Namun diharapkan, progres migrasi siaran TV analog ke digital ini bisa dilakukan dengan cepat sesuai dengan rencana yang diharapkan sampai penghentian ASO tahap 3 pada 2 November 2022. Analog switch off itu di dunia ini, termasuk di Amerika Serikat, tidak ada yang dilakukan secara serentak, kecuali di Singapura. Singapura melakukan analog switch off secara serentak karena coverage-nya sangat terbatas. Ya, hanya dalam negara pulau itu saja. Tapi negara-negara sebesar Indonesia yang terdiri dari darat dan laut yang luas di archipelago, ya, demikian halnya yang di Amerika Serikat, itu dilakukan multiple steps, ya, multiple phase analog switch off. Jadi dilakukan secara bertahap. Nah, kita lakukan ini secara bertahap dan melakukan pilot project melalui 8 kabupaten kota di 3 wilayah siaran ini untuk memastikan nanti analog switch off di tahap-tahap berikutnya dapat berlangsung dengan baik, ya, dan tidak mengganggu layanan pada masyarakat. Itu tujuannya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.